Selamat Hari Sabat, Elda. Selamat Hari Sabat, Cigo. Ya, selamat selamat Hari Sabat, Pastor. Juga Cigo Joni. Ya, selamat Sabat lagi. Ada Robert. jadi Selamat Hari Sabat. Oke. Jadi hari Sabat ini merupakan Sabat yang terakhir lah kita pada tahun ini, kan, Elda? Ya. Ya, betul, Pastor. Macam tidak terasa pula. Ya. Kita sudah berada di penghujung tahun, juga penghujung pelajaran sekolah Sabat kita yang disertai dengan doa bersekutu. Jadi kita sudah berada di ujung tahun 2021. Puji Tuhan sebab kita telah dapat bersama-sama sepanjang lebih kurang 6 bulan. 6 bulan ataupun 2 kuartal berturut-turut. Jadi saya juga merasa sangat merasa tiba-tiba semua pun sudah berada di penghujung tahun ini, macam ada terkejut pun ada. Karena kita tidak rasa sudah berada di penghujung tahun 2021 dan ini merupakan pelajaran yang terakhir untuk pelajaran sekolah Sabat pada foto ini. Sabat akan datang, kita akan mempelajari satu lagi topik ataupun tajuk yang penting. Tapi hari ini pun sangat penting. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Sabat dan saya rasa bagus juga kalau saya kaitkan juga ini merupakan cuti Christmas, kan. Jadi saya ucapkan selamat Hari Christmas. Walaupun kita tidak percaya yang Tuhan Yesus lahir pada 24 maupun 25 hari bulan, tetapi ini adalah cuti kerajaan untuk hari Christmas. Jadi kita nikmati cuti ini. Masa yang sama kita juga bergembira karena Tuhan kita sudah lahir dan juga sudah menjadi juru selamat kita lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan pelajaran sekolah Sabat kita ini juga ada kaitan dengan Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kepada kita. Walaupun pada dasarnya kita belajar tentang Musa, tapi akhirnya ia juga membawa fokus perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Jadi semuanya boleh dikaitkan. Jadi terima kasih kepada semua karena mengikuti. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang Dia berikan kepada kita untuk belajar sekolah Sabat pada hari ini. Ya, betul, Pastor. Jadi kita sudah berada di penghujung, jadi barangkali Cigu Jani juga ingin mengungsikan kegembiraan bagaimana kita sudah mencapai saat ataupun masa sehingga ke pelajaran yang terakhir pada ujung tahun 2021. Ya, terima kasih Elder Robert. Ya, saya pun rasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak sadar kan, rupanya kita sudah berada pada Sabat yang terakhir sudah untuk tahun ini. Dan sepertinya masa begitu cepat sekali berlalu. Ya, namun kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sempat juga dalam 2 kuartal itu bersama-sama dalam pelayanan sekolah Sabat online kita, dan nampaknya itu juga bagi saya satu pengalaman yang baru, berkongsi ataupun membuat pelayanan melalui alam maya ini, dan banyak pengalaman yang saya dapati di sini. Terima kasih. Jadi pada saat ini kita akan pergi kepada doa bersekutu, dan kita akan berdoa seperti biasa. Kita akan didahului oleh pengurusi kita,
dalam doa bersekutu ini, dan kita seperti biasa kita ikut urutan itu ya, yaitu puji-pujian, pengakuan dosa, dan kemudian permohonan doa. Lepas itu akan ditutup oleh Elder lah. Jadi kita berdoa lebih kan Elder? Ayo. Ya, kita akan mulakan dengan doa. Okay. Jadi dalam doa ini seperti yang kita sudah selalu lakukan, kita ada bahan-bahan doa, dan saya, Dr. Fazil dan juga Elder Jenny mempunyai bahan doa masing-masing yang akan dibawakan pada Sabat ini. Dan saya juga mengundang para pendengar pada masa ini akan berdoa juga bersama-sama. Sekiranya kamu ada keperluan, kamu boleh bawa di dalam doa ataupun hati masing-masing. Jadi kita akan mulai berdoa. Saya akan mulakan. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkaulah pencipta segala yang ada di dunia ini. Dan Engkaulah yang telah memberikan kekuatan kepada manusia melalui penebusan Yesus Kristus. Dan kami sangat berterima kasih kepada pimpinan-Mu ya Bapak, sehingga pada Sabat ini, pada penghujung tahun ini, kami sempat sekali lagi untuk mempelajari firman-Mu, dan juga kami sempat untuk bersama-sama dalam menguatkan iman kami, dan juga para pendengar yang bersama-sama dengan kami pada masa ini. Bapak dalam kerjaan surga, saya juga ingin menghadap Tuhan pada saat ini, ingin memanjatkan syukur dan pujian kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami, kepada diri kami secara pribadi maupun pada keluarga kami, maupun pada seluruh umat manusia di atas permukaan bumi. Terima kasih karena cinta Tuhan kepada kami, dan terima kasih karena panjang tahun 2021 Tuhan sudah memimpin kami. Terima kasih karena kami sudah berada di penghujung tahun ini dan masih dalam keadaan baik, dan kami terima kasih karena kami juga akan dapat belajar di sekolah Sabat sebentar nanti. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga. Saya juga pada saat ini datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur, terima kasih di atas segala berkat, pimpinan, perlindungan yang Tuhan dan keluarga kami. Bukan saja sepanjang minggu ini, tapi sepanjang tahun ini. Saya saat ini ya Kau sudah memimpin kami untuk masuk kepada Sabat-Mu yang terakhir untuk tahun ini. Dan Kau masih memimpin kami pembelajaran bersama pelajaran sekolah Sabat terakhir dan Sabat yang terima kasih, saya percaya Roh Tuhan akan terus memimpin satu persatu. Bukan saja kami yang memimpin dalam perbincangan sekolah Sabat ini, juga untuk setiap pendengar di dalam platform apa saja mereka gunakan, percaya Tuhan memimpin mereka. Berkat Tuhan akan menyertai satu persatu agar iman dan bila kami masuk kepada tahun yang baru. Bapa di surga, secara pribadi pada masa ini saya datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa yang saya lakukan, adakah itu saya sadar ataupun tidak, ataupun melalui perkataan, ataupun melalui apa yang saya pikirkan. Pada masa ini saya serahkan semuanya itu, yang mana yang belum
ampuni ataupun mana-mana yang saya terlimpas ataupun tidak sadari menyerahkannya pada masa ini. Ampunilah segala kesalahan saya terhadap keluarga, juga anggota-anggota jemaat, sahabat-sahabat, rekan sekerja, dan siapa saja di sekeliling yang saya sakiti ataupun yang telah membawa suatu perkara yang Engkau tidak sukai. Dan pada masa ini saya serahkan itu di hadapan untuk diampuni ya Bapak. Dan terima kasih di atas pengampunan itu. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga saya datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri di hadapan Tuhan. Saya juga merasakan dalam bahwa hidup saya ini tidak sempurna. Ada saja kekurangan di sana dalam hidup saya. Ada saja perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Dan juga ada saja kesilapan dan juga kesalahan yang berlaku dalam kehidupan ini. Oleh itu ya Tuhan, pada saat ini saya datang kepada Tuhan supaya Tuhan akan mengampuni saya daripada segala kekurangan, kesilapan, kesalahan yang saya telah lakukan kepada ahli keluarga kami, ahli keluarga saya, kepada sahabat-sahabat saya, kepada diri saya sendiri, maupun kepada orang yang saya kenali maupun ataupun tidak dikenali, dan terlebihnya kepada Tuhan. Biarlah apapun kesalahan yang saya telah lakukan, Tuhan kiranya mengampuni saya daripada segala kesalahan itu dan membersihkan saya daripada perkara-perkara yang tidak kudus dalam kehidupan saya, supaya saya layak di hadapan Tuhan, layak melayani Tuhan pada saat ini, layak menjalankan tanggung jawab saya sebagai pelayan Tuhan di sini dan di mana-mana. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan. Melalui kematian Tuhan, maka saya dapat dihapuskan ataupun dapat diampuni dosa yang telah mencemar kehidupan saya, sehingga melalui pengampunan dan juga penyucian daripada Tuhan, saya suci di hadapan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Bapa Surga, saat ini saya bersyukur kehadiran-Mu, karena saya masih diberi peluang untuk datang dan memohon keampunan atas segala dosa dan pelanggaran atas hukum-Mu yang sudah saya lakukan, baik saya sadar ataupun tidak, di dalam kehidupan pada sepanjang hari ini ataupun sepanjang hidup kami. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkaulah yang melihat di mana dosa yang sudah saya lakukan. Mohon Engkau ampuni itu, baik itu dosa ataupun kesalahan yang saya lakukan terhadap keluarga saya, teman-teman, rekan sekerja, baik pun sesama anggota, dan terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Sebab mohon Engkau ampuni dan hapuskan dosa-dosa saya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati menyucikan hati saya juga. Biasa dilayakan dalam pelayanan karena Engkau sendiri, karena kasih kemurahan Yesus dan kebenaran Yesus, itulah yang saya harapkan di dalam penyucian dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau sudah mengampuni.
Bapa di surga, pada masa ini kami sudah sampai kepada permohonan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah sedia untuk mendengarnya, untuk kami sampaikan permohonan-permohonan ini. Yang pertama saya mohon supaya line internet kami akan baik-baik saja dalam masa yang kami gunakan untuk doa bersekutu ini, dan juga sepanjang masa kami menyampaikan simbang sekolah sahabat pada masa ini. Dan terima kasih karena Engkau bersama-sama dengan kami, saya, Pastor Kozel, dan juga Cigu Jenny, untuk dipimpin oleh Roh, supaya apa saja yang kami perkatakan adalah daripada kehendak-Mu ya Bapak, dan apa yang kami pelajari akan membina iman kami dan juga para pendengar yang akan mendengarnya. Bapak di surga, saya juga berdoa khas untuk pelayanan lelaki Advent Sabah ini. Tidak lama lagi kami akan EJK kami akan berakhir, namun kami mohon supaya Engkau menyertai semua EJK yang sudah terlibat dalam pelayanan pada sesi 2019 dan juga sehingga 2021, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka semua dan juga memimpin mereka dalam apa saja bentuk pelayanan selepas ini. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan lelaki yang seterusnya akan berterusan, dan kami akan dapat melakukan apa yang sudah kami pelajari dan juga kami sudah praktikkan dalam kumpulan sebelum ini, yaitu pergi dengan gembira untuk memberitakan kabar selamat ini kepada sesiapa saja. Jadi pimpin juga semua yang akan menerajui kepimpinan pelayanan lelaki pada tahun akan datang ini. Dan juga saya berdoa khas untuk Pastor Kozel yang akan memulakan tugas baru di Maum. Saya mohon supaya Engkau menyertainya, juga keluarganya, dan juga akan memberikan pimpinan dalam apa saja keperluan yang pastor akan perlukan di dalam program. Dan terima kasih atas kegiatan dan juga apa saja yang diperlukan pada masa tersebut. Dan Engkau juga akan terus memimpin mereka di dalam tugas yang baru itu ya Bapak. Banyak lagi perkara yang saya akan sampaikan, tetapi Tuhan sudah mengetahuinya. Dan juga Engkau akan memberikan yang terbaik mengikut kehendak-Mu di dalam doa ini. Inilah doa saya, dan saya sampaikan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Bapa dalam kerajaan surga, saya juga datang kepada Tuhan dengan permohonan doa. Dan permohonan doa saya yang pertama adalah khas untuk setiap pemimpin gereja di mana saja mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap satu dengan Roh Kudus Tuhan, supaya apabila mereka memimpin jemaat Tuhan, mereka memperolehi kekuatan, kemampuan, dan hikmat, sehingga jemaat Tuhan akan dapat dipimpin dengan baik, dipelihara dengan baik. Nah, sehingga setiap ahli jemaat akan disediakan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada akhir zaman ini, sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, nabi-nabi Tuhan juga, pesuruh-pesuruh Tuhan telah memberi amaran kepada kami sebagai umat di akhir zaman, bahwa ada banyak kemurtadan, ada banyak penipuan, ada banyak godaan ataupun pencobaan yang boleh datang dalam kehidupan kami, dan akan menyelewengkan ataupun akan mengalihkan perhatian kami, fokus kami daripada Tuhan kepada perkara-perkara yang lain yang tidak akan mendatangkan keselamatan bagi kami.
Oleh itu Tuhan, saya mohon supaya Tuhan membimbing setiap persatu kami dan memberi senantiasa berbicara kepada kami melalui suara kecil dalam hati kami, supaya bila mana kami berhadapan dengan pencobaan yang boleh membingungkan kami ataupun yang membuat kami hilang fokus terhadap Tuhan sendiri, maka melalui suara Tuhan kami akan disadarkan dan kami akan memperbaiki kedudukan kami. Kami juga mengetahui bagaimana supaya senantiasa fokus kepada Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami itu tidak terlepas daripada menjadi bahagian kehidupan kami, tetapi kami akan mendapatkannya karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Dan saya juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan, di mana sejak gereja Tuhan dibina dan juga jemaat-jemaat Tuhan akan menghuni ataupun akan menggunakan gereja Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan, supaya melalui berkat Tuhan maka di setiap sudut di seluruh dunia ini akan dapat didirikan gereja tempat perbaktian, dan umat-umat Tuhan akan berkumpul dan memuji Tuhan, dan seterusnya menyalahkan kebenaran itu kepada orang sekeliling di mana saja mereka berada. Ini merupakan sebahagian daripada kerinduan kami sebagai pelayan Tuhan dalam pelayanan lelaki Advent Sabah. Walaupun kami mempunyai jumlah yang kecil dan hanya bermula untuk melayani Tuhan, tetapi kerinduan kami adalah untuk menyediakan tempat-tempat ibadah bagi Tuhan di peringkat permulaan. Itu adalah sebahagian daripada kerinduan kami beberapa tahun ini. Namun kami masih dalam tahap merancang dan mereview perkara ini untuk terjadi. Semoga dalam kepimpinan yang akan datang, apa yang kami impikan ini dapat dilaksanakan sehingga pekerjaan Tuhan akan tambah maju. Dan juga ingin berdoa untuk mereka yang kurang sehat pada saat ini, supaya Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Bagi mereka yang dirundung sedih pada saat ini karena kehilangan keluarga yang tersayang, biarlah Tuhan memberi penghiburan kepada mereka dengan janji-janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Biarlah ada iman dalam setiap hati kami, terutama mereka yang sedang berhadapan dengan cabaran hidup. Supaya dengan iman itu ada penghiburan dan juga pengharapan dalam Tuhan, terutamanya pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan karena sudah mendengarkan doa ini. Saya serahkan masa ini pada Cikgu Joni untuk menyambung doa permohonan ini. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, melalui Sembang Sekolah Sabat. Mohon Tuhan memberkati setiap gadget yang kami gunakan, berkati signal internet, juga tenaga elektrik, agar semuanya kerjasama dapat digunakan di dalam pelayanan-Mu, agar program kami pada malam ini berjalan dengan baik tanpa gangguan, karena semuanya itu adalah di luar kawalan kami, dan hanya Tuhanlah yang boleh membolehkan peralatan yang kami gunakan berfungsi demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini juga saya ingin berdoa khusus untuk pemilihan pegawai-pegawai baik pada peringkat misi kami, juga pada gereja lokal. Kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan,
agar pemilihan pegawai yang bertugas dalam gereja-gereja lokal kami adalah atas dorongan daripada Roh Kudus, agar gereja kami akan terus bertumbuh dengan kuat dan dengan setia kepadamu apabila menghadapi keadaan. Kasih Tuhan karena Engkau melihat semua pertumbuhan untuk gereja-gereja kami, dan percaya Engkau setia untuk membantu kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan baik pandemi, bencana alam, keadaan ekonomi dan politik yang begitu merisaukan. Tapi Tuhan, berilah kami kekuatan iman yang kuat untuk terus bersandar kepadamu, agar jangan biarkan semua perkara ini akan menghalang kami untuk terus datang kepadamu. Tapi buatlah Tuhan setiap apa yang di hadapan kami ini membantu iman kami untuk bertumbuh lebih kuat dan lebih setia kepadamu. Sebab kami percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk terus setia kepadamu, sehinggalah kepada kedatanganmu yang kedua kali. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mendengar doa-doa kami dan akan menjawabnya mengikut kehendak-Mu. Dan terima kasih juga karena kasih setia Engkau akan sempurnakan di dalam kehidupan kami, baik kami yang tidak berdoa maupun yang didoakan, dan juga para pendengar pada masa ini. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau terus menyertai kami dalam acara Sembang Sekolah Sahabat sebentar lagi. Masa ini dan tempat ini kami serahkan kepadamu. Kami mengucap syukur atas semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Di atas penyertaan kita dalam doa bersekutu sebentar tadi, dan kita sangat bersyukur karena telah mempunyai kesempatan sekali lagi untuk melayangkan doa-doa itu, dan kita akan menikmati jawabannya mengikut kehendak Tuhan. Dan pada masa ini kita akan terus kepada Sembang Sekolah Sahabat kita, seperti mana yang kita sudah perkatakan sebentar tadi, bahwa kita sudah berada di pelajaran Sabat yang ke-13, dan terima kasih kepada para pendengar karena tetap setia bersama-sama kami di dalam acara Sembang Sekolah Sabat, ataupun sebelum ini kita panggil Forum Sekolah Sabat, namun beberapa sabat kemudian kita panggil Sembang Sekolah Sabat. Dan saya tidak lupa mengucapkan sokongan daripada para pendengar kita pada setiap masa ataupun setiap hari Sabat. Ya, Elda, jadi terima kasih karena Elda juga senantiasa menyokong acara ini. Begitu dengan Cikgu Joni senantiasa menyokong acara ini dari mula sampai ke saat ini. Dan saya percaya kamu berdua dan yang lain-lain juga yang menonton juga senantiasa menyokong acara ini. Jadi hari Sabat ini kita punya tajuk pelajaran adalah kebangkitan Musa, kan Elda, Cikgu? Ya. Mungkin ada satu orang yang akan membaca ayat hafalan. Kebangkitan Musa tajuknya. Kebangkitan Musa. Ya. Saya bacakan, Pastor, kita punya ayat hafalan pada Sabat ini ataupun pada minggu ini. Dikatakan begini, tetapi penghulu malaikat Mikhail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai
mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan mendidik engkau. Jadi ini adalah ayat yang terdapat di Yudas 9. Jadi pada Sabat ini ataupun pada minggu ini kita telah berada di satu pelajaran yang dimana kita mempelajari satu watak yang penting dalam buku Ulangan, yaitu Musa, yaitu penulis sendiri buku tersebut. Jadi barangkali ataupun bukan lagi barangkali, memang banyak perkara yang kita boleh pelajari daripada Musa sendiri ini yang menjadi watak penting dalam buku Ulangan. Oke, di dalam pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan Musa adalah manusia penting dalam kitab Ulangan. Kehidupannya, karakternya, message-nya meliputi buku Ulangan. Meskipun Ulangan adalah tentang Tuhan dan kasih-Nya kepada umat Israel, oke, sekolah Sabat kita mengatakan Tuhan sering menggunakan Musa menyatakan kasih itu dan untuk bercakap dengan umatnya. Jadi Tuhan menggunakan Musa untuk menyatakan kasih-Nya, rencananya kepada umatnya Israel pada waktu itu. Jadi ini adalah sebahagian daripada sebab kenapa Musa itu penting. Nabi Musa itu penting. Ya, saya juga suka melihat ataupun membaca ini tulisan daripada Ellen G. White tentang Musa. Pada Ellen White mengatakan Musa tahu pada saat-saat akhir hidup si Musa ini, dia sadar bahwa si Musa ini sendirian. Tidak ada, dikatakan di sini tidak ada teman duniawi yang diizinkan bersama dengan dia ataupun menghibur si Musa saat pada zaman ataupun pada saat jam-jam terakhirnya. Dan menurut tulisan Ellen G. White ini, sebelum Musa direhatkan Tuhan, dia dikatakan terdapat misteri dan mengerikan mengenai pemandangan ataupun Tuhan berikan Musa satu pemandangan yang jauh ke hadapan tentang apa yang berlaku mungkin kepada bangsa Israel selepas kematian dia. Ini juga satu perkara yang menarik di sini. Memang sangat menarik itu bagi saya lah. Musa diberi penglihatan yang bukan saja penglihatan terhadap apa yang boleh dipandang pada waktu itu, tetapi dia telah diberi penglihatan tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel pada waktu ataupun selepas mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi itu merupakan satu penglihatan yang luar biasa daripada Tuhan lah. Macam satu penubuatan pun boleh dikaitkan juga di situ kan. Dia telah memberikan kepastian kepada Musa pada saat-saat sebelum dia mati bahwa bangsa Israel yang dia bawa keluar daripada tanah Mesir itu akan masuk seperti yang dijanjikan ke tanah perjanjian. Lepas itu Tuhan telah merehatkan Musa. Bercakap tentang Musa direhatkan, ada sebab itu kan, Elda? Ya, betul, Pastor. Pada semasa kanak-kanak saya mendengar cerita Musa yang merupakan pemimpin besar yang membawa satu bangsa keluar dari Mesir. Dan pemikiran saya itu, saya memikirkan bahwa apabila Musa membawa bangsa ini ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Musa juga akan ikut sama-sama Beni untuk masuk di sana. Tetapi bila dengar ataupun bila sudah baca cerita dia,
sekali terbaca betul-betul, Musa tidak masuk pula di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Jadi bila kita belajar pelajaran pada Sabat ini ataupun minggu ini, kita dapati kenapa Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian itu. Jadi salah satu dari sini ataupun apa yang berlaku ialah dosa Musa itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai 30 sampai 13, kita melihat ceritanya di sana. Kenapa Musa itu tidak dapat masuk ke tanah perjanjian? Disebabkan ada satu peristiwa yang di mana apabila orang Israel meminta air, lalu bila Musa sudah lelah dengan apa yang diminta oleh orang Israel ini, dan dengan satu sikap yang marah telah memukul batu. Telah memukul batu dan tanpa merujuk Tuhan di sana. Jadi saya lihat di sana permulaannya, kenapa Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Macam dia perkara kecil, dia memukul batu itu saja, tetapi dengan perasaan marah. Jadi itu salah satu sebab, ataupun memang kita lihat bahwa itu permulaan dia tidak dapat masuk ke sana. Iya, kalau saya lihat di sini kan ya sangat mengherankan juga. Mungkin kalau kita pikir tentang karakter si Musa ini, sebenarnya si Musa ini adalah seorang yang sangat selepas dia Tuhan train dia di gurun gitu, dalam masa 40 tahun gitu mengembala kambing di sana, akhirnya Musa menjadi seorang yang sangat rendah hati, sangat sabar, dia bilang sangat, dan kita lihat sebagai seorang yang begitu rendah hati, panjang sabar, dia juga adalah seorang pemimpin kepada orang Israel yang bagi saya satu tokoh yang begitu hebat. Dan bagaimana seorang pemimpin yang begitu sabar, rendah hati itu boleh jatuh di dalam dosa seperti yang Elda katakan tadi. Kenapa? Mungkinkah, apakah yang orang Israel itu buat melakukan dosa tersebut sehingga dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Tidak tahu bagaimana, berapa besarnya pemberontakan ataupun ini orang Israel sampai si Musa pun boleh dalam pembacaan kita terhadap kehidupan Musa. Musa dibesarkan di dalam istana Firaun. Lepas itu dia pergi ke tanah Midian dan berada di situ untuk menjadi gembala selama 40 tahun. Dalam kehidupan si Musa yang pernah saya nampak ataupun yang saya perhatikan dia melakukan kekasaran adalah pada waktu dia membunuh seorang Mesir, seorang orang Mesir lah, dan membunuh. Tapi tidak dikatakan di situ dia marah, kan? Dia tidak dikatakan, tapi dia pun itu orang Mesir karena dia membelah orangnya pada waktu itu, orang Israel lah. Lepas itu semua pun tenang, semua pun tidak ada yang marah-marah. Waktu dia bersama-sama dengan mertuanya Yetro,
dan bertemu dengan gadis yang menjadi istrinya, semua dalam keadaan baik, tidak ada marah-marah. Tetapi pada waktu apabila mereka sampai hampir sudah sampai ke sempadan, dan tiba-tiba mereka sudah sampai sebenarnya di sempadan itu, dan sepanjang pengalaman mereka di padang gurun, Tuhan sudah menunjukkan mukjizat yang besar-besar, memastikan bangsa Israel ada cukup makanan setiap hari untuk 40 tahun, dan juga mereka mempunyai air. Tapi kemudian pada waktu itu, apabila mereka berada di sempadan, dengan semua pengalaman yang ajaib, termasuklah yang saya sebut tadi, dan terbelahnya sungai kan, ataupun laut tempat mereka berada. Dan mereka masih, bangsa Israel itu masih memberontak, malah ada yang mengugut untuk balik ke tanah Mesir. Musa hilang sabar di situ, dan dia jadi kasar. Jadi kasar lah itu kan. Tuhan tidak menyuruh dia pukul batu itu, dia cuma katakan pergi. Katakan kepada batu itu supaya dia mengeluarkan air, dan batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi Musa apabila berada di hadapan batu itu, di hadapan seluruh bangsa Israel, dia menghadik mereka. Kamu adalah, apa dia cakap itu? Kamu adalah bangsa pemberontak, ya, bangsa pemberontak. Kemudian ada perkataan yang saya pikir membuat dia tersilap teologi di sinilah kan, yang saya dapat di sini dalam Bilangan 20 ayat 10, Musa mengatakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kami. Kami. Siapa itu? Kami. Mungkin dia dengan Tuhanka, ataupun dia dengan orang kanannya Yosua atau sebagainya. Kami dia disebut situ. Tapi siapa sebenarnya yang mengeluarkan air itu? Kalau teologi sudah di situ kan, bukan kami, tapi Tuhan. Dia hanya pengantara saja di antara orang Israel dan Tuhan. Tapi dia sebut kami di sini. Dan dia juga melakukan tindakan melulu dengan dua kali. Jadi melebih-lebih. Jadi lepas itu memang keluar air, tapi Tuhan juga mengatakan, kamu telah mencemarkan, ataupun kamu tidak bersikap suci di hadapan bangsa. Menjadi teladan, lebih itu maksud Tuhan kan, tidak menjadi teladan. Betul. Dan itu yang difokuskan di sini dalam pelajaran kita, menjadi dosa dia yang menyebabkan dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu, negeri Kanaan pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat dalam ulasan sekolah sahabat kita, dikatakan di sini bahwa kelihatan itulah permulaan penghakiman Tuhan terhadap Musa. Jadi barangkali pengajaran juga kepada kita, kalau sebagai pemimpin, walau sebesar manapun kita memimpin, ataupun kita memimpin suatu kelompok, maka kita ada pemimpin yang lebih atas lagi. Jadi kita kena merujuk pemimpin yang lebih atas, terutamanya kepada Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu perkara yang apabila kita lakukan, dia akan memberikan satu impact yang besar kepada diri kita sendiri dan juga kepada umat yang kita sedang ketuai. Jadi itu merupakan satu daripada pengajaran yang nampak di sana. Saya juga nampak di sini kan,
dengan perkataan yang sedemikian, apakah kami apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ya, seperti menyemahkan dirinya dengan Tuhan, bahkan apakah kami Ya, betul. ya sama dengan Tuhan? Sama juga dengan kesilapan ini adalah kesalahan, pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Lucifer sendirilah. Dia menyemahkan dirinya dengan yang maha tinggi. Mengambil tempat Tuhan. Ini adalah di bahagian Isnin, sudah kan dia sebut sini mengambil tempat Tuhan. Dan kemudian disebut juga di sini bahwa dengan tindakannya itu juga itu menunjukkan juga kurang iman. Kadang-kadang apabila saya membaca tentang kurang iman si Musa ini, kadang-kadang terpikir-pikir juga bagaimana membuktikan yang dia kurang iman. Kurang iman kan. Tapi di sini mengatakan kekasaran Musa itu menunjukkan kurang iman. Ada juga kebenaran mungkin kan. Dia tidak percaya yang bangsa Israel ini akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dia kurang percaya terhadap kesungguhan ataupun terhadap kepastian yang bangsa Israel akan masuk ke dalam kerajaan ataupun ke dalam tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Karena kesalahan mereka ataupun karena pemberontakan mereka. Jadi dia telah berkasar di situ. Mungkin juga lah itu yang dimaksudkan pada pelajaran kita pada hari ini. Dan disebut juga di sini Tuhan mengatakan bahwa dia telah gagal menghormati kekudusan Tuhan di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kata sekolah sahabat kita, seandainya Musa tetap tenang melakukan perkara yang benar, dengan menunjukkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah kemurtadan bangsa Israel, dia akan memuliakan Tuhan di hadapan umat itu. Sekali lagi menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana iman dan kepercayaan dan ketaatan yang benar. Jadi sangat advance lah bagi saya lah apa yang diukur di atas Musa ini sangat advance, sangat saya pikir tidak banyak orang yang akan diukur seperti Musa. Saya pikir itu juga yang telah disentuh pada minggu yang lalu kan, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat ataupun ada yang dihukum, diukur dengan lebih berat jika dibandingkan yang lain. Terutama kita yang sudah mengetahui tentang kebenaran. Ada disentuh kan pada sahabat yang lalu. Hukuman terhadap mereka yang sudah tahu kebenaran itu tapi tidak mempedulikan kebenaran, yang tidak mempraktikkan kebenaran. Hukuman ataupun tuntutan terhadap mereka akan sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang tidak tahu apa-apa atau hanya tahu sedikit saja. Jadi Musa sudah bergaul dengan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Sangat setia kepada Tuhan, dapat bercakap dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri telah memberikan hukum melalui dia untuk umatnya melalui Musa. Sangat rapat. Tapi kemudian dia tersilap. Pada masa yang sama, itu juga tidak berarti yang Tuhan itu tidak menyayangi Musa. Dan nampak daripada pelajaran kita ini, sebenarnya apa yang diberikan Tuhan kepada Musa, walaupun dia berdosa ini, dan dia mengatakan, kamu lihatlah negeri itu yang bakal diduduki oleh umatku, kamu tidak akan masuk di sana. Kemudian selepas itu Musa berihatkan Tuhan. Tapi kalau ikut kita punya sekolah sahabat, sepertinya apa yang diberikan oleh Tuhan itu lebih baik daripada masuk ke Kanaan. Ada apa? Ada komen tentang itu. Semua macam itu yang saya nampak lah kalau saya waktu Musa mati.
Tapi kemudian kematian itu merupakan suatu yang lebih baik. Lebih baik untuk dia daripada masuk ke Kanaan. Bagaimana tuh? Ya, kalau kita lihat dalam Ya, kalau pelajaran Selasa kan, Ya, Pastor dia bilang sana kelihatan ya, macam Musa punya keadaan itu dia malang sekali, dia bilang sebab dia tidak dapat masuk dalam itu negeri perjanjian yang sudah ya Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan apalagi apabila Tuhan bersama dengan Musa, saya rasa si Musa balik dengar ini Tuhan cakap sama dia, kau pimpin itu bangsa, itu kamu akan masuk ke negeri itu. Tapi akhirnya kalau si Musa tidak dapat masuk, berarti dia nampak kalau dalam keadaan sini nampak malang lebih itu kan, rugi lah si Musa macam gitu. Tapi tidak rugi juga. Saya nampak juga di sini, walaupun ya, kalau lihat di sini, walaupun Musa itu sudah berbuat dosa, tetapi Musa sebagai orang yang rendah hati, saya pasti dia telah memohon keampunan kepada Tuhan. Jadi dari sana kita melihat bahwa dalam pelajaran kita ini mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang istimewa, sebab walaupun dia tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan telah memperlihatkan tempat itu kepada Musa. Jadi biasanya kalau orang-orang biasa ini, apabila kita membuat saja kesalahan, dan kalau sekiranya kita ada sesuatu yang kita impikan di masa hadapan, tetapi disebabkan kita mempunyai satu kesalahan di sana, maka biasanya peluang kita akan tertutup untuk mencapai itu. Dan melihat pun kadang-kadang peluang kita akan tertutup. Tetapi Tuhan di sini senantiasa menyayangi Musa dan juga berpegang kepada janjinya bahwa walaupun Musa tidak dapat masuk di sana, tetapi dia perlihatkan keadaan itu ataupun tempat itu kepada Musa. Jadi Tuhan tidak melupakan apa yang Musa telah lakukan sebelum ini. Jadi kita melihat di sana bahwa memang apabila Musa sebelum menghadapi kematiannya, dia telah melihat tempat itu. Jadi saya pasti dia telah berehat dengan tenang oleh Pastor. Ya, betul. Ya, kalau tulisan Ellen G. White kan dalam pelajaran selesainya, patriark para nabi dan patriark dan profet. Para nabi dan bapak ini kalau dalam bahasa Indonesia kan muka surat 471 dan 472. Dia mengatakan di sini bahwa Musa merasakan bahwa tidak ada apa-apa yang dia telah lakukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Artinya kalau Musa pada waktu dia mati kan, dia berumur 120 tahun. Oke, 40 tahun dia berada bersama-sama dengan Firaun, 40 tahun berada bersama-sama dengan mertua sebagai gembala, dan kemudian 40 tahun yang terakhir dalam hidupnya adalah bersama-sama dengan orang Israel di padang gurun. Oke, dia sudah tua, umur 120 tahun. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang boleh sampai, kita doakan boleh sampai macam Musa punya umur lah, tapi rata-rata orang sekarang tidak sampai 120 tahun. Dan dia sudah berumur 120 tahun, dan dia sendiri kalau kita baca di dalam buku ulangan, dia sendiri merasa tidak mampu lagi, walaupun dia mempunyai penglihatan yang tajam, dan selain daripada penglihatan fisikal yang tajam, dia mempunyai diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk melihat
perkara-perkara yang di hadapan, seperti yang dikatakan juga di dalam pelajaran Selasa kita. Oke, dia mengakui yang dia sudah menjadi lemah. Perlu berehat lebih itu. Dan kalau dia masuk ke tanah Kanaan pun tidak banyak lagi yang dia boleh lakukan sebab dia semakin lama semakin lemah. Oke, dan kemudian dia tidak banyak cabaran untuk kepimpinan dan sebagainya. Jadi Musa selain daripada kesilapannya itu, dia juga semakin lemah secara fisikal. Dan kalau kita nampak akhirnya di sini, bagian pelajaran Selasa, sepertinya Tuhan merehatkan Musa itu merupakan satu berkat juga kepada Musa. Oke. Kadang-kadang kita sedih dengan kematian orang, tapi kemudian Tuhan juga mengetahui apa yang terbaik untuk anak-anaknya ataupun umatnya. Apabila terjadi kematian seperti terjadinya kematian kepada Musa, itu adalah satu berkat daripada Tuhan karena dia berehat. Oke, dia dapat berehat. Tapi kalau kita lihat dalam pelajaran kita, sepertinya Musa tidak mati selama-lama kan? Tidak mati selama-lama. Dan pada waktu Yesus berada pada waktu berdoa pada malam Kamis kan, pagi-pagi ke subuh-subuh itu Jumat. Kalau Ibrani malam Kamis, kalau kita malam Kamis malam itu maksud dia Jumat, sebab hari itu bermula dengan malam kalau Ibrani kan. Jadi pada malam itu Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Dan pada waktu dia berdoa itu datang si Musa kan dan Elia. Artinya Musa ini sudah hidup di surga. Sudah hidup di surga. Tidak lama dia mati. Dia hidup, dibangkitkan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan tidak ada yang memastikan berapa lama betul. Ada juga mengatakan 3 hari dan sebagainya. Tapi berapa lama pun Musa berada di alam kematian, dia telah dibangkitkan dan tinggal bersama dengan Tuhan selepas itu. Mana yang lebih bagus sekarang? Tinggal sampai sakit-sakitan, sampai mati karena tua di Yerusalem ataupun di tanah Kanaan, ataupun mati sekejap dan kemudian tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saya pikir itu lebih baiklah kan. Lebih baik. Betul, Mas. Dan ada juga yang mengatakan seorang itu direhatkan karena Tuhan sayang kepada dia. Oke, itu ada kebenaran dia juga. Tuhan mungkin nampak dia semakin lama semakin marah dengan bangsa Israel, daripada dia berterusan marah, bagus dia direhatkan. Karena bangsa Israel akan tetap dengan kerenahnya masuk di tanah Kanaan pun ada kesilapan bangsa Israel. Tidak pandai belajar di bangsa Israel. Jadi bagus lagi rehat kasihan Musa sudah lama melayani bangsa Israel. Dia telah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk umat Tuhan. Jadi bagus lagi dia berehat dan selepas itu Tuhan membangkitkan dia dan tinggal bersama-sama dengan dia dalam alam surga. Betul, Pastor. Ya. Kalau kita lihat daripada sudut kebangkitan Musa yang merupakan topik utama pelajaran kita pada minggu ini ataupun sabat terakhir ini, untuk tahun ini kita melihat bahwa sebelum Musa dibangkitkan ada isu. Itulah yang dikatakan di dalam ayat apa itu. Ada isu pertikaian penghulu malaikat yaitu Mikael dengan setan pada masa itu, di mana setan menuntut bahwa Musa ini tergolong di dalam orang-orang yang berdosa
yang tidak diampuni, sebab dia melihat bahwa Musa telah berdosa kepada Tuhan pada masa itu, jadi dia tuntut mayat Musa. Ini adalah milik saya, dia bilang. Tapi kalau kita lihat dalam ayat hafalan itu, bahwa Mikail mengatakan bahwa kiranya Tuhan mengherdik engkau. Jadi ini yang kita tidak sadar. Kadang-kadang bila kalau kita praktikkan atau dalam praktik kita selalu bahwa kita akan mengatakan apabila kita melihat bahwa orang itu berdosa, maka kadang-kadang kita akan menghakimi dia tergolong dalam orang berdosa tidak diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat dari sini ada pengajarannya, bahwa apabila berlaku keadaan begini, Tuhan melihat titik terakhir itu, dan Musa telah mengambil kesempatan daripada kesadarannya di sana untuk meminta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan telah memberikan satu yang istimewa kepada Musa, yaitu mengampuni dia, dan yang lebih besar, dia telah membangkitkan Musa. Jadi dalam apa kedudukan, apabila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di saat akhir, maka setan tidak akan dapat menuntut kita di sana. Ya, sangat betul. Ya, betul, Pastor. Alkitab juga mengatakan, dan Tuhan mengatakan, para nabi dan rasul juga mengatakan bahwa semua manusia ini, umat manusia melakukan dosa, dan karena itu sama seperti mayat jasad Musa itu dituntut oleh setan, setan juga akan menuntut kita punya mayat. Saya punya baiknya, betul juga dia punya cakap itu kan. Musa pernah melakukan kesalahan, malah dalam keadaan tidak sadar dia telah menyamakan dirinya sama seperti Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Kita pun kadang-kadang menyamakan diri kita dengan Tuhan, karena kita mempunyai hukum sendiri lain daripada hukum Tuhan, dan itu boleh dikatakan menyamakan menyamakan diri kita dengan Tuhan. Kita melanggar hukum Tuhan dan mengikuti kehendak kita, dan itulah hukum kita itu yaitu kehendak kita, dan itu salah sebenarnya, menyamakan diri kita dengan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan layak setan layak untuk menuntut kehidupan kita, bahwa dia ini kepunyaan dia, layak juga. Tapi kemudian seperti Musa, sekali lagi kita belajar tentang Musa ini, dia apabila Tuhan memperlihatkan kepada dia tentang apa yang Tuhan akan lakukan kepada umat-umatnya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia senantiasa berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan pengampunan terhadap segala perkara yang dia lakukan, dan dia telah menerima rencana Tuhan dalam kehidupannya dengan tangan yang terbuka. Sebenarnya dia tidak pernah marah dengan Tuhan, Musa. Dan kita boleh contoh di Musa ini. Dan Musa ini sebenarnya gambaran yang samar-samar tentang Mesias yang akan datang. Pada sahabat yang lalu kita belajarkan tentang nubuatan Musa yang ada seorang lagi nabi yang sama dengan dia, dan Yesus itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa merupakan gambaran terhadap apa yang Yesus lakukan di masa-masa akan datang. Jadi seperti Musa, dia telah melakukan banyak perkara di masa-masa kehidupan dia. Yesus juga melakukan banyak perkara dalam kehidupan dia di dunia ini. Malah apa yang dilakukan oleh Yesus untuk kita manusia lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh Musa. Banyak perkara yang kita boleh pelajari daripada Musa. Imannya, kesabarannya, kerendahan hatinya,
juga keberserahannya kepada Tuhan. Dulu dia dianggap sebagai putra Raja Firaun, tetapi dia masih ingat Tuhan. Dan dia letakkan ataupun dia lepaskan semua kedudukannya di dunia ini dan menjadi pemimpin umat Tuhan yang sangat boleh dikatakan sangat rendah itu. Dia lakukan semua itu. Dan Yesus juga sebenarnya itu juga yang dilakukan Yesus, malah lebih besar lagi daripada putra Raja Surga, kan dia turun di dunia ini menjadi umat ataupun manusia biasa, memimpin, coba menyadarkan umat manusia terhadap kesalahan mereka, menobatkan mereka supaya kembali kepada kebenaran, dan akhirnya mati di Golgota untuk kita. Musa pun mati, Yesus pun mati. Kematian Musa mungkin tidak menebus bangsa Israel ataupun menebus dosa bangsa Israel, tetapi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Jadi semua ini gambaran kepada hidup Musa. Malah Mesias yang digambarkan oleh hidup Musa ini, dari lahirnya Musa sampailah kepada kematian Musa, adalah lebih besar sebenarnya Yesus ataupun Mesias itu. Jadi keselamatan kita diberikan oleh Tuhan. Dia Musa dibangkitkan, Yesus pun dibangkitkan, dan ini juga akan menjadi kepastian bagi kita bahwa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Saya pikir kalau kita baca tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, dari mula sampai akhir disebut juga tentang Musa di situ. Ya, sangat suka dengan ini. Yesus Mesias yang kita percaya ini, dia mati dan dia bangkit. Dan dengan kebangkitan Mesias kita ini, kita memperoleh kepastian yang apabila Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, memang kita boleh bangkit dan hidup apabila kita percaya kepada dia. Karena dia sendiri pernah masuk ke alam maut dan keluar daripada maut. Wahyu mengatakan dia mempunyai kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan yang sedemikian adalah Tuhan yang boleh dipercayai lah. Kita boleh percaya kepada dia walaupun kita mati dengan kematian pertama pada saat ini, kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya yang kedua kali, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang boleh masuk dan keluar daripada kerajaan maut. Ada kunci, Wahyu mengatakan. Jadi ini saya pikir ini adalah daripada pengalaman Musa itu kita dapat mengerti lebih banyak tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga akan menjadi satu bagi saya pengharapan, penghiburan apabila kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Pastor. Ya, mana tahu ada ulasan sedikit daripada Cikgu Joni. Ya, sudah kita di ujung-ujung sudah kita ini kan. Ya, penghujung sudah. Ya, kalau saya suka, saya nampak yang untuk kita yang masih hidup lah kan, satu pelajaran yang saya nampak tentang peristiwa si Musa ini. Kita yang masih hidup, orang berdosa yang masih hidup, kita sudah nampak si Musa, dia Tuhan biarkan dia mati di bumi, menunjukkan mati karena dosa dan pelanggaran dosa. Tapi apa yang kita nampak, sebabkan seperti yang Musa, dia sempat minta ampun ataupun memang dia minta ampun atas dosa-dosa dia, kita lihat Tuhan bangkitkan dia balik. Jadi kita pun
yang masih hidup kita lihat di sana, itulah pengharapan satu daripada yang Yesus tunjukkan, yang walaupun kita berdosa, kalau kita mati di dalam Yesus, tidak kita pun akan dibangkitkan. Itu yang satu pelajaran yang sangat indah saya nampak dalam pengalaman si Musa itu. Balik kepada itu. Amin. Amin. Jadi Jadi semua, kita ya, melihat ini, ya, ya. ya teruskan Pastor. Oke, jadi semua pelajaran itu, pengalaman Musa itu boleh menjadi pengalaman kita juga. Oke. Kematian dia mungkin boleh menjadi pengalaman kita, tapi pada masa yang sama, apabila kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, apa saja yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, kita boleh terima dengan penuh ketenangan. Sebab Tuhan itu bukan hanya dapat menjadi Tuhan, menjadi Tuhan kita pada waktu kita hidup, tetapi dia juga adalah Tuhan kita di masa akan datang, kehidupan yang seterusnya. Dan dia dapat memastikan kehidupan kita berterusan dengan penuh kesempurnaan di dalam tempat yang dia telah sediakan bagi kita. Jadi yang paling penting di sini adalah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya seluruh Alkitab, terutamanya dalam yang lebih jelaslah sebenarnya daripada perjanjian lama lagi, tetapi yang paling jelas sering disebut dibahaskan oleh Rasul Paulus adalah beriman kepada Tuhan, meletakkan iman kita kepada Tuhan yang hidup. Saya pikir sementara kita mengakhiri tahun ini, kan ini adalah pelajaran yang terakhir, kita perkasahkan iman kita. Kita mohon supaya Tuhan memimpin kehidupan kita supaya iman kita perkasa di dalam Tuhan. Dan kita harus juga kita juga tahu bahwa iman itu hanya dapat dibuktikan dengan penurutan kita. Saya pikir itu dibahaskan di masa-masa yang lalu kan. Dalam perbuatan Alkitab sendiri mengatakan, para rasul mengatakan perbuatan kita tidak menyelamatkan. Tapi pada masa yang sama, kesetiaan kita yang dapat dilihat melalui perbuatan kita adalah bukti yang kita beriman kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya Yakobus sendiri mengatakan, sertailah, harus ada itu iman, tapi pada masa yang sama harus dibuktikan iman itu dengan perbuatan ataupun kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Dan saya pikir Musa melakukan itu dalam kehidupan. Dia tidak layak, dia tidak pantas di hadapan Tuhan, karena ada saja perkara yang kurang dalam kehidupan, dan kita pun kita rasakan ada saja yang kurang dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan dapat mencukupkan itu dengan limpah kurnia-Nya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, dan melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui keputusan dan perbuatan tindakan kita setiap hari. Saya pikir itu saja sebenarnya tambah-tambahannya. Amin, Pastor. Ya, terima kasih Pastor. Amin. Dan kita sudah sampai ke penghujung pelajaran kita, sembang-sembang pelajaran kita pada minggu ini ataupun pada Sabat ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para rekan sembang pada kali ini, Pastor Kozel, yang juga merupakan host kepada Zoom ini dan juga Facebook Pelayanan Lelaki Edwin Sabah. Dan terima kasih juga kepada Pastor Juji yang selalu bersama-sama kita dalam YouTube Hope Media Sabah. Jadi terima kasih juga kepada Cikgu Jani, Setiausaha Pelayanan Lelaki yang bersama-sama dengan kita, yang telah bersama-sama sembang dalam pelajaran terakhir kita pada triwalan ini. Dan dari sudut pandangan saya sangat diberkati dengan pelajaran kita sepanjang triwalan ini, dan juga pada Sabat yang terakhir ini, di mana
kebangkitan Musa memberikan satu harapan yang sangat pasti kepada kita, hasil daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita melihat Musa telah diselamatkan daripada pengorbanan Yesus ini. Dan juga bukan saja Musa, tetapi kepada kita semua yang telah berpegang dan beriman kepada Yesus. Jadi begitu juga dengan para pendengar kita. Di penghujung ini saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan saudara dan saudari untuk sentiasa mendengar sembang kami melalui pelajaran Sekolah Sabat pada setiap hari Sabat ataupun pada setiap minggu. Jadi pasti Pastor Kozil dan juga Cikgu Jani akan memberikan suatu kata-kata terakhir untuk penghujung tahun ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua yang tepat pada Sabat ini, 25 hari bulan. Oke, saya teruskan. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh penonton di mana saja Anda berada pada saat ini. Semoga pelajaran yang telah disampaikan ataupun sembang Sekolah Sabat yang telah dipostkan sama ada di Facebook ataupun di YouTube ataupun di mana-mana saja, link itu akan dipaparkan di dalam alam media. Semoga kamu diberkati dan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi pelayanan lelaki Advent Sabah, yaitu Elder Robert, karena sentiasa berfokus-fokus untuk membantu dalam acara ini. Begitu juga dengan setiausaha pelayanan lelaki Advent Sabah, yaitu Cikgu Joni, juga sentiasa bersedia apabila ada keperluan, bisa bersedia untuk membantu dalam sembang Sekolah Sabat yang dahulunya kita kenali sebagai Forum Sekolah Sabat ini. Semua semua co-host dan juga individu-individu lain yang mempostkan di tempat-tempat lain. Terima kasih. Ini adalah pelayanan kita. Walaupun dalam masa 2 tahun terakhir ini kita dikekang oleh pandemik, dikekang oleh PKP, tetapi nampaknya Tuhan senantiasa memberi kita jalan untuk boleh melakukan pelayanan di mana saja kita berada. Malah sekarang kita boleh melayani secara maya, dan dengan pelayanan secara maya ini ia boleh ditonton berkali-kali, berulang-ulang, supaya kita lebih paham, dan juga ia boleh ditonton di mana-mana di seluruh dunia. Jadi itu adalah satu berkat. Berkat di sebalik bencana ataupun di sebalik perkara-perkara kita tidak ingin berlaku dalam kehidupan kita yang meliputi seluruh dunia ini. Jadi ada hikmah daripada kejadian semua ini. Jadi saya pikir itu adalah satu perkara yang ditunjukkan Tuhan apa yang boleh Dia lakukan dalam kehidupan kita. Tidak kira apapun keadaan, Tuhan dapat melakukan sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih baik. Jadi, sudah tentu kita terutamanya bersyukur kepada Tuhan karena izinnya kita hidup, karena izinnya kita dapat melayani, dan karena izinnya kita mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana melayani Tuhan dengan lebih baik. Jadi semoga kamu semua yang menonton diberkati dan juga terus diberkati di Sabat yang akan datang dan di tahun baru. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru tidak lama lagi. Tuhan memberkati semua. Amin. Oke. Amin, Pastor.
terima kasih kepada Ya, teruskan. semua pendengar yang sentiasa menyokong pelayanan melalui Zoom, pelayanan lelaki ini. Itu Pastor Kozel sendiri host ya. Terima kasih kepada kamu yang menyokong. Tanpa kamu, program kita ini tidak berjaya ya. Walaupun dalam keadaan yang sederhana ataupun serba kekurangan. Terima kasih karena kamu setia untuk menyokong dengan mendengar, mengikuti sama ada melalui Zoom ataupun Facebook pelayanan lelaki. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kozel karena dia yang banyak membantu ataupun memberikan dorongan untuk kami melakukan pelayanan ini, baik sekolah sahabat ataupun program sepanjang pelayanan lelaki, dan juga pengursi kami nih, orang kuat juga nih, Elder Robert ya, yang begitu ya, bagi saya sangat banyak ide ya dalam menjayakan ataupun membuatkan pengisian untuk program pelayanan lelaki ini terus berjalan. Oke, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kamu semua, mengucapkan selamat Natal, Tahun Baru, dan saya juga berharap agar yang semua pelayanan lelaki yang sudah ditubuhkan di peringkat gereja-gereja terus aktif dalam pelayanan kamu. Dan juga saya juga mengucapkan tidak lupa kepada EJK, semua EJK untuk pelayanan lelaki. Terima kasih di atas kerjasama kamu semua, dan semoga terus aktif dan Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Cikgu Jenny, dan saya juga tidak lupa untuk kesempatan ini mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua panel sekolah sahabat kita yang sudah bersama-sama kita sebelum ini, para pastor, para elder, para lemin yang bersama-sama dengan kita, yang sempat bersama-sama dengan kita, dan juga para EDP, dan terlebih kepada Pastor Erwin Karau, yaitu pengarah pelayanan sekolah sahabat SDN Mision Sabah, yang selalu memberikan sokongan dan juga kira kebenaran kita untuk meneruskan acara forum sekolah sahabat dan simbang sekolah sahabat. Terima kasih Pastor atas sokongan sentiasa menyokong kami dalam acara ini. Jadi sampai di situ saja pada sembang kita pada sahabat ini, dan juga tahun ini kita akan berjumpa pada 1 hari bulan 1 2022 pada sahabat akan datang. Jadi puji Tuhan, sebab Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Dan untuk menutup acara sembang pada sahabat ini, saya menjemput Pastor Kozel untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan dengan penuh kesyukuran karena kami sudah merasakan bahwa Tuhan sudah menjaga kami dan juga telah memimpin kami serta memberkati acara sembang sekolah sahabat pelayanan lelaki sesabah pada kali ini. Dan terima kasih atas perbincangan yang kami telah bincang bersama, dan poin-poin yang sudah dikemukakan tadi, dan biarlah pelajaran ini telah membawa kami lebih dekat pada Tuhan, mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kami, terutamanya pada malam ataupun pada malam ini dan juga sepanjang hari Sabat Tuhan ini. Kami telah mempelajari tentang kebangkitan Musa, dan sudah tentu
kalau menyebut tentang kebangkitan maka ada kematian, dan kematian itu telah disebabkan oleh kesilapan. Begitu juga dengan kami, ada kesilapan kami, dan setiap kami ada kesilapan dan kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kami berterima kasih kepada Tuhan melalui limpah kurnia Tuhan. Maka setiap kami, kalau kami percaya, kami akan beroleh keselamatan sama seperti yang telah berlaku kepada Musa. Dan kalau sekiranya sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi dalam kehidupan kami kematian yang pertama, kami tidak risau. Karena apabila kami percaya kepada Tuhan, sama seperti yang telah terjadi kepada hamba Musa, kami juga akan mengalami ataupun akan dibangkitkan di dalam Tuhan, dan seterusnya akan masuk dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kalau sekali lagi, kalau kami percaya kepada Tuhan, kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan terus memberkati acara sembang sekolah sahabat ini, supaya ia dapat diteruskan pada tahun depan dan bermula dengan sahabat yang pertama pada tahun depan, yaitu pada sahabat akan datang. Dia akan diteruskan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjadi sumber saluran berkat, saluran kebenaran kepada mereka yang pertamanya bergantung kebaktian ataupun sumber kerohanian itu melalui internet ataupun secara maya. Ya Tuhan, saya mohon juga supaya Tuhan memberkati Elder Robert dan juga Cibu Joni dan juga ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Kalau menurut kehendak manusia, saya mohon ataupun saya ingin, saya punya kerinduan juga mereka diteruskan sebagai pemimpin dan menjadi ahli jawatan kuasa, jabatan pelayanan ataupun unit pelayanan lelaki Advent Sabah sampai selama-lamanya. Namun kami juga bergantung penuh pada rencana Tuhan dalam kehidupan. Di mana saja kami berada, di mana saja kami dipanggil Tuhan, biarlah kami senantiasa menyambut dengan positif panggilan Tuhan dan melakukan peranan kami dengan sesungguhnya melalui peluang dan juga hikmat dan seterusnya dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena akan terus bersama-sama dengan kami sepanjang malam ini dalam berehat kami, sehingga kami dapat berehat dengan baik, dan sepanjang hari Sabat Tuhan kami juga memperolehi berkat melalui acara-acara kebaktian yang kami ikuti. Dan saya mohon juga ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati acara-acara kebaktian, supaya dijalankan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya seperti acara sekolah sahabat ini akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya persembahkan doa ini. Amin. 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 Jadi kita sudah sampai ke penghujung. Jadi semoga Tuhan memberkati semua.